Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal benar-benar mengupas tuntas salah satu topik yang super menarik dari mata kuliah Hukum Perikatan. Judulnya, Hukum Perjanjian Islam dalam Praktik Bisnis, sebuah materi komprehensif yang disusun oleh Ibu Syarifah Nurisiska, SH.MKN. Kita bakal melihat gimana sih prinsip-prinsip klasik yang penuh nilai etika ini bisa berpadu secara apik dengan hukum perdata modern, dan tentunya penerapannya di urat nadi ekonomi kita sekarang. Jadi, siapkan fokus kalian ya, karena kita akan langsung menyelami kerangka hukum yang krusial ini. Biar kebayang arah diskusi kita hari ini dia peta jalannya. Pertama, kita bahas dasar hukum dan paradigma. Terus lanjut ke asas-asas perjanjian Islam. Ketiga, kita intip macam-macam akad syariah. Keempat, bagaimana aplikasinya di bisnis kontemporer. Dan ditutup dengan daftar pustaka serta sedikit evaluasi buat kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami bagian pertama ini. Dasar hukum dan paradigma. Kalian tahu kan, di Indonesia itu sistem hukumnya sangat dinamis dan pluralistik. Di satu sisi kita punya KUH Perdata, warisan dari sistem civil law. Di situ ada pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan pasal 1338 soal kebebasan berkontrak. Tapi di sisi lain kita juga punya hukum perikatan Islam. Bedanya apa? Nah, kalau di hukum Islam, kebebasan berkontrak itu ada batas mutlaknya teman-teman. Setiap akad itu wajib banget hukumnya terbebas dari yang namanya riba atau bunga, garar atau manipulasi dan ketidakpastian, serta maisur alias perjudian. Ini fondasi dasarnya ya. Paradigma inilah yang bikin kedua sistem ini punya karakter uniknya masing-masing. Nah, kalau ngomongin KUH Perdata, kita harus dengar pendapat ahli. Menurut pakar hukum R. Subekti tentang pasal 1338 tadi, beliau sangat menekankan asas pacta sunt servanda. Intinya, perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat loh, layaknya undang-undang buat mereka yang membuatnya. Gak bisa tuh tiba-tiba dibatalkan sepihak dan pastinya harus dijalankan dengan itikat baik. Yang bikin makin menarik, konsep kepatuhan dan kewajiban moral ini nyambung banget sama hukum Islam, di mana menepati janji itu bukan cuma soal hukum positif, tapi udah jadi kewajiban syar'i yang sifatnya sakral. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, asas-asas perjanjian Islam. Jadi kalau diibaratkan bangunan, hukum perjanjian Islam ini punya 5 tiang utama yang menopangnya. Pertama, al-huriyah atau kebebasan. Kita bebas bikin akad, tapi ingat, tetap di dalam koridor syariat. Kedua, al-musawah alias kesetaraan posisi tawar, semacam equality before the law lah. Ketiga, al-adalah atau keadilan, biar semuanya sama-sama untung dan gak ada pihak yang dirugikan. Keempat, ada al-ridho, dan yang terakhir al-kitabah, yaitu anjuran kuat supaya perjanjian itu dicatat atau tertulis, apalagi buat transaksi yang gak tunai, biar kepastian pembuktiannya itu jelas. Sekarang, yang menurut saya paling menarik untuk dibahas lebih dalam adalah asas al-ridho ini, alias kerelaan. Berdasarkan prinsip antaradin, kesepakatan itu bukan cuma sekedar coretan tanda tangan di atas kertas. Sama sekali bukan. Kesepakatan itu harus benar-benar lahir dari hati yang rela, suka sama suka. Gak boleh ada secuil pun paksaan, ancaman, apalagi penipuan dari pihak manapun. Kenapa ini penting banget? Karena ini secara proaktif mencegah satu pihak, memanfaatkan pihak lain yang mungkin lagi dalam posisi kepepet atau lebih lemah. Sangat adil kan? Biar wawasan kita makin mantap, coba kita resapi penjelasan dari sarjana hukum terkemuka, Bapak KH Ahmad Azhar Bashir. Beliau mengutip sebuah kaidah fikihah yang super krusial. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Wah, ini kalimat yang powerful banget. Ini bukti nyata kalau hukum Islam itu luar biasa adaptif dan fleksibel. Selama nggak ada unsur haram, kayak riba atau penipuan, ruang untuk inovasi bisnis dan investasi itu terbuka lebar seluas-luasnya. Jadi buat kalian para calon praktisi, bikin kontrak yang inovatif itu sangat bisa, selama batas-batas tadi dijaga ketat. Oke, dari ruang teori, sekarang kita melompat ke area praktek. Kita masuk ke bagian ketiga, macam-macam akad syariah. Berkat fleksibilitas yang kita bahas barusan, muncullah berbagai instrumen. Kalian pasti sering dengar sistem bagi hasil atau profit and loss sharing di perbankan syariah kan? Nah, dua bintang utamanya adalah mudharabah dan musyarakah. Bedanya gini, kalau mudharabah, peran masing-masing itu ada sekat yang tegas banget. Ada syahibul ma'al yang nyuntikin 100% modal uang, dan ada mudharib yang nyumbangin tenaga dan skill buat mengelola usaha.
Sebaliknya, kalau musyarakah ini ibarat joint venture murni. Semua pihak patungan modal, bisa uang, bisa aset, ke dalam proyek, dan bareng-bareng juga siap menanggung resikonya. Coba kita perhatikan alur skema bagi hasil ini. Karena ini brilian banget untuk nggambarin prakteknya di lapangan. Bayangkan, bank sebagai syahibul ma'al ngasih modal penuh 100% dan nasabah bertindak sebagai mudarib atau pengelola. Keduanya disatukan ke dalam satu proyek bisnis yang sama. Kalau usahanya cuan, keuntungannya dibagi sesuai porsi atau nisbah yang udah disepakati di awal. Tapi perhatikan baik-baik ya, ini kuncinya. Kalau usahanya rugi, dan ruginya itu bukan karena si pengelola lalai, maka kerugian finansialnya ditanggung full sama si pemilik modal. Sistem ini benar-benar mastiin distribusi resiko yang super berkeadilan. Selain skema bagi hasil, menu instrumen di ekonomi Islam itu sangat kaya. Contohnya murabahah, ini transaksi jual-beli di mana si penjual itu transparan banget ngasih tahu harga belinya berapa dan margin untung yang disepakati berapa. Terus ada bais salam, pesen barang bayar di depan, nah ini cocok banget buat produk pertanian atau manufaktur. Terus buat urusan sewa menyewa aset atau bayar jasa tenaga kerja, ada yang namanya ijarah. Dan yang lumayan hits sekarang, ijarah wa iktina. Ini semacam skema leasing modern di mana sewa diakhiri dengan opsi perpindahan hak milik. Semua ini didesain buat memfasilitasi kebutuhan real kita tanpa harus nabrak syariat. Lanjut yuk, bagaimana teks-teks klasik ini dipakai untuk mengatur dinamika ekonomi digital abad ke-21. Kita masuk ke bagian 4, aplikasi bisnis kontemporer. Pasti banyak yang mikir prinsip lawas kayak gini masih relevan gak sih? Oh jelas banget. Prinsip-prinsip muamalat tadi justru jadi fondasi yang langsung bisa diterapkan pada model bisnis mutakhir. Dari mulai e-commerce, di mana transaksi lintas batas terjadi dalam hitungan detik, sampai ke sistem franchise atau waralaba. Hukum perikatan Islam ini juga jadi pedoman utama buat operasional perbankan syariah, dan bahkan sering dipakai untuk membedah keabsahan skema multilevel marketing alias MLM, buat mastiin kalau di dalam sistem jaringannya itu bersih, sama sekali nggak ada unsur eksploitasi. Seru banget kan? Poin krusialnya ada di sini nih. Di era e-commerce sekarang, kita kan sering banget ketemu kontrak baku atau standard contracts. Ya, dokumen syarat dan ketentuan yang super panjang yang seringnya kita langsung klik setuju tanpa dibaca. Ayo, ngaku. Nah, dari kacamata hukum ekonomi syariah, kenyamanan digital ini nggak boleh sampai menabrak asas kerelaan atau al-ridho tadi. Klausul baku itu nggak boleh mengandung klausul eksonerasi yang bikin pelaku usaha bisa lepas tanggung jawab gitu aja secara sepihak. Kenapa? Karena hal itu bakal nyiptain garar atau ketidakpastian yang mencederai rasa keadilan. Gak kerasa kita udah membedah konstruksi hukum ini dari filosofinya sampai ke aplikasinya di era digital. Sekarang mari kita beralih ke bagian terakhir, daftar pustaka dan evaluasi akademik kita. Semua analisis mendalam yang kita kupas hari ini tentunya dibangun dari literatur-literatur yang sangat otoritatif. Ada karya dari KH Ahmad Azhar Bashir, Fatur Rahman Jamil, Munir Fuadi, dan pastinya penjelasan KUH Perdata dari Ibu Maryam Darus Badrul Zaman. Sebelum kita tutup, saya mau menegaskan kalau sesi bedah materi ini memang didesain secara khusus sebagai bahan pengajaran yang solid. Jadi buat teman-teman mahasiswa hukum dimanapun kalian berada, dan pastinya para pembelajar hukum secara online, silahkan jadikan modul presentasi ini sebagai referensi primer kalian ya. Dan sebagai gong penutupnya, saya mau nantang kalian semua dengan satu pertanyaan yang lumayan berat nih. Untuk menguji daya analisis kalian, coba bayangkan sebuah skenario krisis global. Sebuah force majeure tiba-tiba melumpuhkan seluruh rantai pasokan dari sebuah platform e-commerce yang kebetulan didanai pakai akad mudharabah. Nah, pertanyaannya, gimana seharusnya kerugian finansial yang besar itu didistribusikan antara si pemilik modal dan si pengelola kalau kita dituntut untuk mengawinkan asas al-adalah dari hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan yang ada di KUH Perdata? Wah, pusing-pusing sedap kan? Mengapa hal ini krusial bagi praktek kalian ke depannya? Pikirkanlah, diskusikan sama teman-teman kalian, dan jadikan ini titik tolak buat riset kalian selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di sesi bedah materi hukum kita berikutnya.